Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rashid Setiawan dengan NPM 130111011999 dari tutor 4 grup A. Di sini saya akan menjelaskan bahwa kenapa kita harus tidur. Kebanyakan orang berpikir bahwa kita tidur itu karena kita capek, karena kita mengantuk. Tapi secara anatomisnya tidak sesimpel itu. Jadi ketidaksadaran atau penurunan kesadaran yang orang tersebut dapat terangsang oleh sensorik atau rangsangan lainnya, ini harus dibedakan dari koma, yaitu ketidaksadaran yang dari dasarnya orang tersebut tidak dapat dibangunkan. Lalu kenapa kita tertidur? Yaitu karena kita harus memulihkan tingkatan atau level dari aktivitas otak kita sehingga normal atau balance. Lalu untuk maturasi dari neuron, lalu kognisi, dan proses memori dan pembelajaran. Lalu kita juga tidur karena kita harus meregulasi energi dan metabolisme kita. Spesifik dari fisiologi fungsi dari tidur ini itu masih sulit dijelaskan, tapi banyak penelitian yang ada di internet sini. Lalu ada juga proses dalam tidur. Adanya light and dark sensors yang akan mengirim informasi ke SCN atau suprachiasmatic nucleus. Saat redup atau kondisi gelap, si SCN ini akan menstimulasi pineal gland untuk meningkatkan sekresi dari melatonin yang akan menyebabkan penurunan kesadaran atau kondisi mengantuk. Lalu ada juga beberapa tipe dari tidur sendiri. Jadi berdasarkan tipenya, tidur dibagi menjadi dua, yaitu non-rapid eye movement dan rapid eye movement. Atau yang kita lebih sering dengar untuk non-rapid eye movement ini adalah deep sleep. Lalu dalam proses menuju deep sleep ini itu ada beberapa fase yang harus dilewati. Tahap pertama itu melakukan transisi di mana seseorang beralih dari sadar menjadi tidur. Pada tahap ini ditandai dengan seseorang merasa rileks, seluruh otot lemas, kelopak mata menutup mata, kedua bola mata bergerak ke kiri ke kanan, kecepatan jantung dan pernafasan menurun secara jelas. Lalu seseorang yang tertidur pada tahap 1 ini dapat dibangunkan dengan mudah. Tahap 2 merupakan tahap tidur ringan yang proses tubuh terus menurun. Lalu di tahap 2 ini ditandai dengan adanya kedua bola mata berhenti bergerak, lalu suhu tubuh menurun, tonus otot perlahan-lahan berkurang, serta kecepatan jantung dan pernafasan turun dengan jelas. Tahap kedua ini berlangsung sekitar 10-15 menit. Lalu pada tahap ketiga ini keadaan fisik lemah karena kekuatan tonus otot lenyap sehingga menyeluruh. Kecepatan jantung, pernafasan, dan proses tubuh pun ikut mengalami penurunan akibat dominasi sistem saraf parasimpatis. Seseorang yang tertidur pada tahap 3 ini sulit dibangunkan. Lalu tahap keempat ini adalah merupakan tahap di mana seseorang berada dalam keadaan rileks, jarang bergerak, keadaan fisik yang sudah lemah, lunglai, dan sulit dibangunkan. Denyut jantung dan pernafasan menurun sekitar 20-30% pada tahap ini dapat terjadi mimpi. Selain itu, tahap 4 ini memulihkan keadaan tubuh. Sama tidur malam sekitar 7-8 jam, seseorang mengalami rapid eye movement dan non-rapid eye movement bergantian sekitar 4-6 kali. Apabila seseorang mengalami kehilangan tidur non-rapid eye movement, maka akan menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut. Pertama, menarik diri atau apatis merespon dan responnya menurun. Lalu merasa tidak enak badan, ekspresi wajah kuyu, malas bicara,
kantuk, dan yang berlebihan. Lalu saya akan menjelaskan rapid eye movement. Nama tidur rapid eye movement ini berasal dari semburan aktivitas gerakan mata yang sering terjadi. Ini juga disebut sebagai tidur paradoks karena elektroencephalogram atau EEG selama tidur REM ini mirip dengan saat bangun. Pada bayi, tidur rapid eye movement yang setara disebut tidur aktif karena kedutan otot fasik yang menonjol. Tidur rapid eye movement ini memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama ini adalah bentuk tidur aktif biasanya dikaitkan dengan mimpi dan gerakan otot tubuh yang aktif. Orang tersebut bahkan lebih sulit untuk dibangunkan oleh rangsangan sensorik daripada selama tidur gelombang lambat yang dalam. Namun, orang biasanya terbangun secara spontan di pagi hari selama tidur rapid eye movement ini atau REM. Denyut jantung dan frekuensi pernafasan biasanya menjadi tidak teratur, yang merupakan ciri dari keadaan mimpi. Meskipun otot perifer terhambat secara ekstrim, gerakan otot tidak teratur juga terjadi selain gerakan mata yang cepat. Otak sangat aktif dalam tidur REM ini, dan metabolisme otak secara keseluruhan dapat meningkat sebanyak 20%. Jenis tidur ini disebut juga dengan tidur paradoks karena merupakan paradoks dari orang yang masih bisa tertidur meskipun ada aktivitas yang ditandai di otak. Komponen fasik ditandai dengan meningkatnya aktivitas otot, dan komponen tonik adalah tidak adanya tonus otot. Fasik dan tonik ini merupakan dua komponen yang dimiliki oleh rapid eye movement ini. Lalu, bagaimana kita bisa tertidur atau mekanisme kita dapat tertidur? Stimulasi pada beberapa area spesifik pada otak dapat menghasilkan tidur dengan karakteristik mirip dengan tidur alami. Area-area tersebut adalah yang pertama memiliki raphe nuclei, yaitu area yang paling menstimulasi tidur yang terletak di bagian setengah bawah pons dan medula. Nuklei pada area raphe ini tersusun pada lembaran-lembaran tipis neuron yang terletak di garis tengah medula. Ujung-ujung dari serabut saraf ini menghasilkan serotonin, sebuah neurotransmitter yang terlibat dalam proses tidur atau mempromot si efek tidur ini. Kemudian ada juga beberapa area di traktus solitarus, pemberhentian di medula dan pons untuk sinyal sensorik visceral yang masuk melalui saraf vagus dan glosopharyngeal. Ada juga beberapa bagian dari diencephalon, contohnya bagian rostal dan dari hipotalamus, khususnya suprachiasmatik. Bisa juga dari beberapa area di nukleus yang berada di talamus. Lalu ada juga faktor-faktor yang dapat meng-affect si sleep ini atau mempengaruhi tidur. Kualitas tidur yang diperoleh senantiasa dipengaruhi oleh banyaknya faktor kebutuhan tidur setiap orang berbeda-beda. Pertama, ada status kesehatan seseorang, kondisi tubuhnya di mana sehat memungkinkan ia dapat tertidur dengan nyenyak. Tetapi orang yang sakit atau yang merasakan nyeri butuh istirahat yang tidurnya tidak dapat dipenuhi dengan baik sehingga ia tidak dapat tidur dengan nyenyak. Misalnya, pada pasien yang menderita gangguan pada sistem pernafasan. Dalam kondisi yang sesak, maka seseorang tidak mungkin dapat istirahat dan tidur. Kedua, lingkungan dapat meningkatkan atau menghalangi seseorang untuk tidur. Pada lingkungan yang tenang, memungkinkan seseorang dapat tidur dengan nyenyak. Sebaliknya, pada lingkungan yang bising dan gaduh menyebabkan seseorang sulit untuk tidur. Lalu stres psikologis, cemas, depresi, anxiety ini dapat menyebabkan kita terganggu tidur karena pikiran kita yang berat. Lalu diet makan yang banyak mengandung L-tryptophan seperti keju, susu daging, dan ikan tuna dapat menyebabkan seseorang mudah tertidur. Lalu gaya hidup atau lifestyle, tergantung pada gaya hidup seseorang. Banyak faktor yang dapat menyebabkan susah tertidur. Faktor-faktor ini dapat kalian baca lagi dari Sleep Hygiene. Terima kasih.
atas pendengarannya dari saudara-saudara.